Oke, baiklah anak-anak, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum mad jaiz munfasil. Setelah kemarin kalian belajar tentang mad tabi'i dan mad wajib muttasil, nah sekarang materi terakhir yaitu tentang mad jaiz munfasil. Nah, kita artikan dulu satu katanya ya. Di sini mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Maka mad jaiz munfasil artinya apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata bertemu dengan hamzah di kata lain. Nah, pengertiannya hampir sama dengan mad wajib. Dia itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Bedanya, jika mad wajib itu dalam satu kata, kalau mad jaiz itu dalam kata yang lain, tidak dalam satu kata, katanya berbeda. Itu perbedaan mad wajib dan mad jaiz ya. Kalau mad jaiz munfasil itu dia berbeda katanya. Kemudian nah, cara membaca mad jaiz munfasil ini hampir sama dengan mad wajib muttasil, yaitu 2,5 alif atau 4-5 harokat. Kemudian, nah di sini ada contohnya, wa ma unzila illa anfusahum. Nah, lihat. Di sini ada tanda bendera seperti bendera ya. Wama. Nah, kemudian ini mad tabi'i. Maknya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Tetapi dia tidak satu kata. Katanya berbeda. Ma dan unzila. Nah, itu wama unzila. Maka dia hukumnya mad jaiz munfasil. Contoh lain. Illa anfusahum. Nah, dia dua kata juga, dia tidak satu kata. Kata yang pertama illa, kata yang kedua anfusahum. Nah, dia terpisah katanya. Jadi dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tetapi di kata yang lain. Berbeda katanya, tidak satu kata. Paham sampai sini? Oke. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan memberikan kata kuncinya. Kata kunci untuk apa? Karena banyak orang yang tertukar dalam menyebut mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Kadang sering tertukar, ada yang berkata mad wajib munfasil, mad jaiz muttasil. Nah, itu salah, itu tertukar ya. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, berikut kata kuncinya. Yang pertama, mad wajib muttasil. Nah, yang kedua mad jaiz munfasil. Kedua kata ini persamaannya dulu ya. Persamaannya itu kedua hukum ini merupakan sama-sama hukum dari mad far'i, cabang dari mad far'i, termasuk atau merupakan bagian dari mad far'i. Yang pertama mad wajib. Wajib mad wajib, yang kedua mad jaiz. Nah, wajib itu harus karena dia harus dibaca panjang karena dia muttasil, bersambung. Kenapa bersambung? Karena dia satu kata. Jadi mad wajib itu berada dalam satu kata. Ya. Sedangkan mad jaiz dia terpisah. Kalau mad wajib tersambung, kalau mad jaiz terpisah. Karena mad jaiz ini beda katanya. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi di lain kata. Sedangkan mad wajib adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, itu mad jaiz dan mad wajib. Nah, jika kita teliti lebih dalam lagi atau kita perhatikan ketika penulisan mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil itu berbeda. Mad wajib muttasil ketika penulisannya
biasanya itu menggunakan hamzah seperti ini. Hamzah ya, hamzah. Tetapi sedangkan mad jaiz itu sendiri penulisannya biasanya hamzahnya seperti ini, alif. Seperti alif, di atasnya ada hamzah. Nah, jadi silahkan ketika kalian membaca Al-Quran diperhatikan. Biasanya berbeda dalam segi penulisan, walaupun tidak semua Al-Quran seperti itu, ya. Yang terpenting mad wajib itu dalam satu kata, sedangkan mad jaiz itu beda kata, terpisah. Mad wajib muttasil bersambung, sedangkan mad jaiz munfasil terpisah. Dilihat cara penulisannya. Biasanya seperti ini, walaupun tidak semuanya seperti itu. Ya, paham sampai sini anak-anak? Ibu harap kalian bisa memahami ya perbedaan dari mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Oke. Nah, coba anak-anak, Ibu beri satu ayat, coba kalian tebak hukum apa saja yang ada di dalamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, dilihat di situ walladzina itu hukumnya mad tabi'i. Kemudian yu'minuna itu mad tabi'i. Kemudian bima unzila hukum apa itu? Mad wajib atau mad jaiz? Hukum mad jaiz. Kenapa mad jaiz? Karena dia bertemu hamzah tetapi di kata yang lain ya. Bima unzila ilaika. Ilaika apakah ada mad tabi'i? Bukan. Ilaika walaupun ada ya mati tetapi dia bukan mad tabi'i karena huruf sebelumnya berharokat fathah, bukan berharokat kasroh. Ingat pasangannya ya, kalau ya itu sebelumnya berharokat kasroh, kalau alif sebelumnya berharokat fathah, kalau waw sebelumnya berharokat domah. Jadi kalau ada ya mati sebelumnya berharokat fathah itu bukan mad tabi'i, itu namanya mad lain. Nanti ada pembelajarannya ya. Kemudian unzila ilaika wa ma unzila. Nah, itu hukum apa? Mad wajib atau mad jaiz? Mad jaiz karena dia bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Diperhatikan, itu alifnya, hamzahnya berupa alif. Penulisannya seperti alif ya, bukan hamzah biasa. Maksudnya bukan hamzah yang hanya hamzah, tetapi ini ada alif kemudian hamzah di atasnya. Itu mad jaiz munfasil. Wa ma unzila min qablik. Nah, itu ya. Jadi diingat-ingat mana mad jaiz, mana mad wajib. Kalau misalkan dalam ayat amma yatasaalun. Nah, itu mad apa? Mad wajib yatasaalun. Perhatikan hamzahnya itu dalam satu kata ya, itu hukumnya mad wajib muttasil. Ibu rasa kalian sudah memahami ya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad tabi'i. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran. Ibu ingin bertanya, kemarin hukum mempelajari ilmu tajwid apa? Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu ketika dalam satu kampung tidak ada yang mempelajarinya sama sekali, maka orang-orang yang ada di kampung itu akan berdosa. Tetapi jika ada satu orang atau beberapa orang yang mempelajari dan memahami ilmu tajwid itu, maka orang-orang yang ada di kampung itu akan terbebas dari kewajiban mempelajari ilmu tajwid. Itu fardu kifayah. Sedangkan ketika kita membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain menggunakan ilmu tajwid. Jadi kita itu wajib menggunakan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran.
Makanya kita harus mempelajari ilmu tajwid agar kita juga tahu ketika membaca Al-Quran mana yang harus dibaca panjang, mana dibaca pendek, mana yang harus didengungkan atau harus dibaca jelas. Nah, itu fungsinya ilmu tajwid. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita juga tidak boleh membacanya dengan asal-asalan. Al-Quran itu kalamullah, diturunkan dengan sangat indah. Oleh karena itu kita harus mencari keindahan Al-Quran itu. Bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Bukan sekedar suaranya bagus, tetapi harus baik juga dari segi makharijul hurufnya dan juga segi hukumnya, juga hukum dari segi sifat-sifatnya. Nah, jadi jangan pernah bosan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu tajwid, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, apalagi kita sebagai umat muslim. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam Al-Quran ketika membaca Al-Quran ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu meminta maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan kepada kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.